Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 dengan tema rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, setiap kita pasti ingin hidup kita selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Selalu dijaga, selalu dilindungi, selalu ditolong oleh Tuhan, bahkan diberkati dengan kelimpahan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas tentang apa rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Ya, hal ini kita akan pelajari dari firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-6, ya 22 sampai dengan 27. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini merupakan firman tentang ucapan berkat imam. Ya, jadi waktu itu Allah berfirman kepada Nabi Musa supaya ia menyampaikan kepada Imam Harun bahwa Tuhan menghendaki supaya Imam Harun menyampaikan doa berkat kepada jemaat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan ada di tengah-tengah bangsa itu. Dengan demikian, bangsa itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi, kunci dari hidup yang diberkati Tuhan adalah letakkan nama Tuhan atas hidup kita. Letakkan nama Tuhan atas keluarga kita. Jadikan Tuhan, sebagai Allah dalam hidup kita. Inilah kunci atau rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat banyak sekali contoh orang-orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Kita mulai dari Abraham misalnya. Abraham seorang yang meletakkan nama Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya, sehingga kita melihat dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa bukti Abraham meletakkan nama Tuhan dalam hidupnya? Buktinya adalah ketika ia taat melakukan firman Tuhan. Tuhan berfirman pada Abraham, sembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu, anakmu yang kau kasihi itu, yaitu Ishak. Abraham taat. Ia membawa Ishak untuk dipersembahkan. Dan di sana Tuhan melihat bagaimana hati Abraham kepada Tuhan, bahwa ia benar-benar percaya, sehingga Abraham disebut bapa orang beriman. Kemudian kita melihat lagi banyak tokoh, ya. Yusuf misalnya, Yusuf seorang muda, tetapi ia meletakkan Tuhan atas hidupnya, sehingga ketika ia digoda oleh istri Potifar, ia berkata, aku tidak akan melakukan kejahatan yang besar ini ke hadapan Tuhan. Jadi Yusuf tidak mau mendukakan hati Tuhan, Yusuf tidak mau mengecewakan Tuhan, sehingga ia tidak mau melakukan kejahatan itu. Jadi kita melihat di sana Yusuf meletakkan Tuhan dalam hidupnya. Contoh yang lain, kita melihat Ayub. Ayub seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Setiap kali anak-anaknya habis mengadakan pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban. Ia takut nanti siapa tahu anak-anaknya melakukan kesalahan, sehingga Tuhan berkenan mengampuni mereka. Ya. Ada banyak contoh, misalnya Daniel. Daniel seorang yang meletakkan Tuhan dalam hidupnya. 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan, ia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mungkin juga dengan Daud, 5 kali sehari Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud mencari Tuhan. Dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan dalam hidup mereka. Berdasarkan contoh-contoh ini, mari kita juga menaruh Tuhan dalam hidup kita. Nyatakan iman kita, nyatakan bahwa kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita, lewat penyembahan kita, lewat doa-doa kita, lewat takutnya kita akan Tuhan, hormatnya kita akan Tuhan. Ya, dengan demikian Allah melihat bahwa kita menempatkan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Ketika umat Israel menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya, umat Israel begitu diberkati Tuhan. Mereka bisa memiliki tanah Kanaan. Ya, mereka bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang hebat.
ketika mereka meletakkan Tuhan atas hidup mereka, atas bangsa mereka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika ibadah-ibadah, biasanya seorang hamba Tuhan akan menyampaikan doa berkat ini. Ya, apa tujuan dari doa berkat, saudara yang kasih Tuhan? Doa berkat bukanlah sebuah mantra supaya jemaat diberkati, tetapi lebih kepada mengingatkan jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan selalu menempatkan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagaimana kita lihat dalam Bilangan pasal 6, dikatakan demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sebenarnya di sini bukan saya sekedar doa permohonan supaya Tuhan memberkati jemaat, tetapi juga mengingatkan jemaat bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kita. Tuhanlah sumber perlindungan kita. Karena itu kita harus sadari akan hal ini. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, hebat kita, tetapi karena Tuhan. Jadi tempatkanlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Karena Tuhanlah yang mengadakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena itu, tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita, sebagai kepala dalam rumah tangga kita, sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Tuhanlah sumber perlindungan kita, Dialah sumber berkat kita. Ingatlah juga yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Jadi ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan berkat ini, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Ini bukan saja doa supaya Tuhan memelihara umat-Nya, tetapi juga mengingatkan umat-Nya bahwa Tuhanlah sumber pemeliharaan itu. Menyinari, ini bagaikan matahari yang menyinari bumi, yang beri kehidupan kepada semua makhluk. Bayangkan kalau tidak ada matahari, semua makhluk akan mati. Bayangkan saja sebuah pohon tidak terlintasi matahari atau tidak terkena sinar matahari, lama-lama pohon itu akan mati. Tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Tapi pohon yang bertumbuh dengan baik, bisa berbuah dengan baik apabila ia mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang bagus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa berbuah juga tanpa Tuhan. Jadi hidup kita sangat bergantung pada Tuhan. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, itu tergantung daripada Tuhan. Ya, itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan Imam Harun untuk menyampaikan doa ini. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Karena Tuhan mau supaya umat ingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah sumber kasih karunia dalam hidup kita yang membuat kita bisa hidup dan berbuah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama seperti hal tadi, ini bukan saya sekedar doa supaya Tuhan selalu mengasihani jemaat-Nya, tapi juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa tanpa Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Kata Tuhan menghadapkan wajahmu. Kalau kita balik, Tuhan berpaling, memalingkan wajah-Nya. Bayangkan, kalau Tuhan memalingkan wajah-Nya dari kita, habis kita. Saul ditinggal oleh Tuhan, hancur hidupnya. Tetapi ketika Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, kita akan menerima anugerah dan berkat yang luar biasa. Kita akan memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena itu, melalui doa berkat,
Ini bukan saja sebuah permohonan supaya kita diberkati Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu kedekatan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus, maukah saudara hidup diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua mau hidup diberkati Tuhan. Karena itulah, letakkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Taruh Tuhan atas keluarga kita. Taruh Tuhan atas pekerjaan kita. Taruh Tuhan atas pelayanan kita. Taruh Tuhan atas masa depan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Karena itu, letakkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Berkuasa atas kita. Dan mari kita taat. Kita setia kepada Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita dan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.